Kalau di kita kan kalau ada orang Islam misalnya ditangkap lalu dianggap kriminalisasi ulama. Oke, selain Mesir apalagi yang paling itu Pak Syed, gerakan-gerakan lagi? Atau sebelum itu saya mau tanya, kalau di sana itu kalau ada aktivis IM misalnya yang kemudian ditangkap, Ikhwanul Muslimin, atau di negara Timur Tengah lain, misalnya Libanon Hizbut Tahrir ya, Libanon ya? Ya, jadi gini, apa namanya? Enggak, misalnya mereka ditangkap gitu, apa ada kemudian isu, wah ini kriminalisasi Islam atau apa gitu? Enggak ada kayak gitu di sana. Oh gitu. Kalau di kita kan kalau ada orang Islam misalnya ditangkap lalu dianggap kriminalisasi ulama atau kriminalisasi terhadap Islam gitu. Enggak ada seperti itu. Apa mereka isunya? Mereka enggak. Ya memang waktu itu kan juga belum internet enggak sama dengan ini. Tapi hal-hal seperti itu sebenarnya enggak ada kayak gitu di kalangan mereka. Karena sampai sekarang pun juga mungkin saya walaupun sudah tidak di sana tapi hal-hal seperti itu tidak akan terjadi gitu kan. Anggaplah misalkan seperti Sudan. Ya Sudan misalkan. Sudan dari tahun 89 sampai tahun berapa tuh kan pemerintahan Bashir itu kan deklarasinya kan negara Islam. Betul. Dia mendeklarasikan negara Islam. Tetapi ketika dia dikudeta kan tidak ada orang yang mengatakan bahwa ini kudeta Islam. Kudeta terhadap Islam kan enggak ada gitu kan ya. Kan padahal misalkan Bashir berkuasa berapa puluh tahun dengan mendeklarasikan bahwa Sudan adalah negara Islam gitu kan ya. Ketika dia dikudeta tidak ada juga yang mengatakan bahwa itu kudeta terhadap Islam gitu kan ya. Dan ini terjadi ya sahabat-sahabat. Jadi ketika Sudan itu cerita Pak Suaib itu tadi, ketika Sudan presiden yang mendeklarasikan negara Islam itu tumbang, itu tidak terdengar bahwa ini sebagai isu kudeta terhadap Islam. Tidak ada juga. Tumbang aja. Ganti bahkan semua masyarakat turun gitu kan ya. Oke. Ya, tadi terakhir itu kan kita bahas Mesir, kemudian contoh Sudan bahwa tadi ketika pertanyaan soal kriminalisasi ulama, kriminalisasi aktivis Islam. Dan di Sudan biasa-biasa aja. Termasuk negara lain pun begitu. Termasuk juga begitu. Tidak pernah ada isu kriminalisasi Islam. Enggak ada ya politik. Politik. Jadi orang Timur Tengah menganggap itu just politik. Ya just politik gitu kan ya. Just politik. Jadi sampai politik biasa aja kalau ada yang berkuasa. Ada yang kalah ya udah. Ya kamu kalah gitu kan ya. Lebih fair ya. Lebih fair gitu kan ya. Tidak ada bumbu agama. Tidak ada bahwa gitu. kamu ini kriminalisasi ulama atau ini marginalisasi Islam atau ini penekanan terhadap Islam, ya saya pikir tidak terjadi seperti itu. Itu hanya. Tapi agak beda Pak Suhaib itu dengan konteks persaingan politik, ya kan ya. Ya tapi jadinya agak beda. Kita kan sering dengar deh kriminalisasi ulama, kriminalisasi Islam. Ya propaganda lah. Kriminalisasi aktivis gitu. Propaganda lah di sini kan. Oh gitu. Jadi kalau orang Timur Tengah menganggap just politik lah ya biasa gitu. Biasa ya. Oke. Masanya udah selesai gitu kan ya. Ya kita tunggu lagi apalagi yang mau dibawa ini pemerintahan baru gitu kan ya. Oke. Oh mereka biasa Pak Suhaib ya datang pemerintahan baru tuh ganti macam-macam biasa aja. Biasa ya. Kan? Yang penting bagi mereka kita aman, damai, selesai urusan gitu kan ya. Kita bicara tanpa tendensi apa-apa ini ya. Kita hanya bicara mengungkap fakta apa sih yang terjadi Timur Tengah nih, makanya kita datangkan Pak Suhaib ini karena 20 sekian tahun itu ada di sana. Jadi tanpa ada tendensi mendiskreditkan siapapun kita ngobrol malam ini Pak Suhaib ya. Jadi coba kita hanya bercerita tentang fakta saja. Fakta saja, kita nggak ada diskredit ini itu segala macam nggak. Satu selain dia sebagai center of Islam, epicentrum peradaban Islam, dia juga menjadi pusat Islam. Yang kemudian seakan-akan apa yang ada di Indonesia tentang Islam itu maka punya rujukan di Arab.